Ini sejarah. Bapak Haji Roy Gonzales mendukung PDIP di sejarah. Dulu saya haram mendukung PDIP. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngeding. Langsung saya telepon Pak Anies. Anies menang, maju. Serius? Iya, sudah maju. Kabar gembira nih buat anak-anak ABA dan juga PDIP. Baca nih berita hari ini nih. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi di DPRD. Nah silahkan daftar buruan sebelum ditutup. Anies dan BTP nggak akan mungkin bersatu. Kenapa? Karena undang-undangnya melarang itu. Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan pastinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak? Nah kalau gini pertarungannya bakal jadi seru dan mantep nih. Soalnya kalau cuman RK Suswono lawan calon independen Darmakun bakal gampang banget. Udah gitu perdebatan di medsos juga nggak akan rame kalau anak abah nggak ikutan. Tapi kalau wah gila sih, tiap hari ada aja manuver politik pemerintah kita. H+1 setelah deklarasi koalisi Jakarta Maju. Tapi kita lihat saja, masyarakat sudah mewanti-wanti dari beberapa ribuan yang saya baca, komentar-komentar yang saya baca, saya hanya menyampaikan aspirasi dari channel Hodari Podcast Rakyat, ya dimanapun kita berada, mengatakan tenggelamkan PKS di tahun 2029. Wow. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wow, di sini kita akan mereaction anak-anak abah lah ya kan, yang bisa dibilang kesenangan lah ya kan. Karena apa? Ya karena MK sudah memutuskan ya kan, kalau bisa ya salah satu partai bisa mengusung calon gubernur tanpa berkoalisi dengan partai manapun. Nah, angin segar buat Pak Anies lah ya kan. Dan anak abah mengucap syukur alhamdulillah. Tapi ingat nggak guys, waktu Gibran diloloskan maju menjadi wakil presiden, MK malah disalah-salahin. MK dikatakan mahkamah keluarga. Ya. Tapi lucu ya kan guys, ketika sekarang ini MK meloloskan bisa partai ini mengusung salah satu calon gubernur tanpa berkoalisi, malah mengucap syukur. Tidak lagi mengatakan mahkamah keluarga ya kan. Aduh. Dan yang paling miris menurut saya ya kan, gara-gara PKS tidak mendukung Anies ya, PKS ingin diboikot pendukung Anies. Wah, apa salahnya PKS? Ya PKS juga kan berhak mengusung kadernya sendiri untuk maju ya kan. Sedangkan Anies bukan kader ya kan, bukan kader partai. Jadi nggak ada salah ya dari PKS menurut aku ya guys. Oke, langsung saja kita dengar perkataan anak-anak abah yang bisa dibilang, waduh, ya tonton dulu lah video ini. Ini sejarah. Bapak Haji Roy Gonzales mendukung PDIP di sejarah. Dulu saya haram mendukung PDIP. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngeding. Itulah ya anak-anak abah Baru tadi. Wow, MK kabulkan gugatan partai buruh. Maju. Serius? Iya, sudah maju. Jadi langsung akan langsung diusung Pak. Langsung akan. Belum ketemu. Kita hanya bilang Pak Anies menang, partai buruh gugatannya maju. Serius banget Pak? Iya. Nah gitu dong. Ini baru namanya MK. Top. Ini nih kabar gembira nih buat anak-anak ABA dan juga PDIP. Baca nih berita hari ini nih. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa punya kursi di DPRD. Nah silahkan daftar buruan sebelum ditutup. Sebentar lagi ya. Katanya mau ngeduetin Abah Anies dengan Rano Karno. Inilah kesempatan yang bagus. Ya. Jangan disia-siakan. Nah ini baru nih MK nih, bukan mahkamah keluarga ya, ya, tapi benar mahkamah konstitusi. Kemarin kan ngomongnya mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga. Itulah yang anak abah. Saatnya kalian minta maaf tuh sama MK tuh. Udah terlanjur ngomong mahkamah keluarga. Padahal belum tentu yang kalian omongkan itu benar. Ini dibuktiin sama MK sekarang. Nah inilah kesempatan untuk Abah Anies maju dan juga PDIP. Ini seru nih kalau misalkan berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono dan juga Pak Anies Baswedan dan Rano Karno. Nah ini seru banget nih. Kita mau lihat nanti. Ayo buruan daftar.
Semoga aja lah ya Anies maju. Kita lihat kekuatan ini dia. Kesempatan bagus ini, kesempatan baik untuk mengusung calon gubernur kalian. Iya, cepat. Ini PDIP niat nggak nih mau ngusung Abah nih? Masalahnya itu. Kemarin hanya cari muka aja ke rakyat. Kalau benar coba usung sekarang, duetin dengan kader PDIP lainnya. Apakah itu Ahok, apakah itu Andika Perkasa, atau mungkin Jarot, ya? Ya. Atau bisa jadi Sidul anak sekolahan atau Rono Kano, silakan duetin, cepat. Cepetan sebelum pendaftaran ditutup. Bentar lagi nih. Ditunggu ya. Ini kesempatan baik loh, kapan lagi? Ini MK udah berbaik hati banget nih sama anak-anak Abah nih. Oke, cepetan ah. Anies dan BTP nggak akan mungkin bersatu. Kenapa? Karena undang-undangnya melarang itu. Undang-undangnya mengatakan orang yang sudah pernah jadi gubernur tidak bisa jadi wakil. Berarti kalau Anies sama BTP bergabung kan ibaratnya kan misalnya Anies gubernur, BTP wakil gubernur, nggak bisa tuh karena undang-undangnya mengatakan yang sudah pernah jadi gubernur nggak bisa jadi wakil. Sebaliknya juga gitu. Kalau BTP yang jadi gubernur, Anies jadi wakil, nggak bisa karena undang-undangnya mengatakan pernah jadi gubernur nggak bisa jadi wakil. BTP memang melanjutkan, tapi dia sudah diresmikan, sudah disumpah jabatan resmi untuk menjadi gubernur. Jadi secara undang-undang tidak memungkinkan. Yang mungkin adalah mereka berseteru karena sekarang dari sisi elektabilitas nomor 1 Anies, nomor 2 BTP, nomor 3 tergantung survei mana yang lu baca. Ada yang kecolongan dan ini lucu banget. MK ubah syarat pilkada, parpol bisa usung cagup tanpa harus punya kursi di DPRD. Tebak ini kelakuan siapa? Apakah Ma Banteng? Ya bisa jadi. Tapi yang menggugat ini adalah Partai Buruh dan Gelora. Padahal kan Partai Gelora udah gabung ke Kim sejak awal. Sebenarnya sih bukan tanpa harus punya kursi di DPRD ya, tapi lebih tepatnya pengurangan threshold pilkada menjadi tergantung jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Nah ini gokil banget sih. Bayangin PKS sudah rela-rela gabung ke Kim Plus dan pastinya kehilangan banyak suara dari pendukung Anies Baswedan. Nangis darah nggak? Wah, dengan begini Anies bisa maju Pilgub Jakarta diusung PDIP. Nah buat PKS nih Mutiaro. Terus buat Surya Paloh ya, makan tuh ilmu kehidupan. Akhirnya PDIP dan Anies bisa bernafas lega nih setelah MK resmi ubah aturan pilkada. Waduh, gimana itu Bang? Jadi MK baru aja memutuskan bahwa partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah meski nggak punya kursi DPRD. Keputusan MK ini mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh sama Partai Gelora. Nah dengan keputusan ini tentu membuat PDIP bisa bernafas lega nih, soalnya dia bisa nyalonin kepala daerah tanpa perlu nyari teman koalisi. Opsi utama mungkin PDIP bakal ngusung Ahok, tapi opsi yang paling punya peluang besar ialah ngusung Anies dan didampingi kader PDIP Prasetyo Edi jadi wakilnya. Nah kalau gini pertarungannya bakal jadi seru dan mantep nih. Soalnya kalau cuman RK Suswono lawan calon independen Darmakun bakal gampang banget. Udah gitu perdebatan di medsos juga nggak akan rame kalau anak abah nggak ikutan. Tapi kalau pertarungannya RK Suswono yang didukung 12 parpol ini lawannya Anies dan PDIP bakal jadi big match nih. Tapi kenapa Gelora ngajuin gugatan itu ke MK ya? Oke, ini menarik nih. Meski Partai Gelora ini pengusung RK Suswono, tapi malah ngajuin gugatan yang nguntungin kubu sebelah. Nah tapi ini justru nunjukin bahwa sikap Partai Gelora ini selalu konsisten, bahwa melakukan gugatan untuk mengubah aturan yang menghalangi seseorang untuk bisa nyalon itu adalah sah. Bahkan Bang Fahri pernah bilang bahwa kalaupun waktu itu Gibran sendiri yang menggugat ke MK soal usia capres-cawapres, itu bukanlah masalah. Nah yang jadi masalah justru kubu sebelah nih. Soalnya selama Pilpres kemarin narasi mengakali konstitusi selalu jadi senjata buat nyerang Prabowo Gibran. Makanya kalau keputusan MK yang baru ini membuat PDIP jadi nyalonin Anies di Pilkada Jakarta, berarti bakal jadi pertarungan antara pihak yang dituduh mengakali konstitusi melawan pihak yang menuduh tapi juga ngambil keuntungan dari mengakali konstitusi itu. Gimana sih? Pokoknya gitulah. Nah selain itu ada kemungkinan kedua bahwa hal ini bisa jadi adalah strategi dari kubu Prabowo Gibran agar isu MK tidak diungkit-ungkit terus selama 1 periode ke depan. Soalnya kemungkinan keputusan MK soal pilkada ini bakal dimanfaatkan oleh PDIP sangatlah besar. Karena kalau kesempatan ini nggak diambil, mungkin 1 periode ke depan bakal jadi tahun-tahun yang berat bagi PDIP karena nggak punya kekuatan dimanapun. Begitu juga Anies jika nggak ngambil momentum saat ini, mungkin karir politik dia bakal redup dan kembali lagi fokus ngurusin burung. Wah, jadi seru ya. Menurut kalian gimana nih? Aduh, seru nih ya.
Teman-teman dicek. Statement Anies. Pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Jangan bilang pribumi lagi ya nanti ya kalau menang. Putusan MK terbaru, PDIP berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Anak-anak abah ini ya guys. Gila sih, tiap hari ada aja manuver politik pemerintah kita. H+1 setelah deklarasi koalisi Jakarta Maju alias pemerintah yang selalu disalahkan. 12 partai-partai besar mendukung Ridwan Kamil Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta. Tiba-tiba pagi ini keluar putusan MK yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan paslon oleh parpol di Pilkada. Anies dan PDIP yang awalnya isunya dibuang sama seluruh koalisi rezim ini, sekarang jadi punya lagi kesempatan untuk maju di Pilkada ya bagus lah. 2024. Karena artinya dengan putusan MK ini, PDIP bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain demi memenuhi ambang batas persyaratan. Tapi ya kita juga nggak tahu apakah PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Jujur drama ini sama sekali nggak kepikiran buat gue, karena selama ini gue juga bertanya-tanya siapa ya kira-kira elit politik yang masih ada di pihak Anies yang bisa memberikan manuver yang menguntungkan. Tapi ternyata kayaknya manuver-manuver yang menguntungkan itu nggak melulu harus didapat langsung dari teman, karena ada yang disebut lawanku adalah temanku. Jujur, ya itu cocok buat Anies. Siapa sebenarnya yang bermain di atas sana? Apakah kata-kata itu cocok sesuai untuk Anies? Karena kok momentumnya bisa pas banget gitu. H+1 Kim plus deklarasi, besok paginya hari ini langsung dikeluarin putusan MK tersebut. Kayak kok sengaja banget, titipan dari siapa ini? Hampir nggak mungkin ya, kan, ini bukan titipan. Berprasangka buruk dari kepada presiden aja ini. Ini bukan karena adanya pesanan dari seseorang. Oh iya, ada yang lucu. Tahu nggak siapa yang ngasih gugatan untuk perubahan peraturan ini ke MK? Partai Buruh dan Partai Gelora. Yang mana Partai Geloranya sekarang gabung sama Kim Plus. Ya mungkin itu dulu sih, tapi jadinya senjata makan tuan. Yang kasihan itu mungkin partai-partai plus dari Koalisi Indonesia Maju ini ya. Kayak misalnya PKS. PKS tuh pasti pengen banget bisa ngusung kadernya untuk maju cagup atau cawagup bersama dengan Anies Baswedan. Yang kemarin gagal karena kekurangan kursi. Tapi sebagaimana kita tahu, PKS akhirnya terpaksa untuk ikut menjilat dan menodai landasan kepartaiannya untuk mengusung Ridwan Kamil bersama rezim tirani ini. Akhirnya kemarin pasca deklarasi RK Suswono itu banyak banget yang kecewa sama PKS. Tapi menurut kalian ini manuver yang kecewa anak abah. Kalau kader PKS mungkin enggak. Gitu. BTW siap-siap aja, kayaknya bakal ada banyak drama lain selama 9 hari ke depan mengingat penutupan pilkada itu di tanggal 29. Stay tune. Tenggelamkan PKS di tahun 2029 hari ini menggema. Wow, sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung simpatisan dari Anies Baswedan sudah memulai memberikan redaksi, sudah mulai bersuara begitu kan, akan menenggelamkan ya PKS di tahun 2029. Ini menurut saya ancaman ya bagi PKS yang kemudian dari pendukung-pendukung mereka, risiko-risiko mereka ketika mereka bergabung dan tidak mendukung Anies Baswedan. Saya kira PKS punya hak juga di satu sisi begitu kan ya untuk meninggalkan Anies Baswedan, untuk tidak mendukung Anies Baswedan karena ini adalah partai dan bahkan Anies Baswedan bukan kader DPKS. Tapi kita lihat saja masyarakat sudah mewanti-wanti dari beberapa ribuan yang saya baca, komentar-komentar yang saya baca, saya hanya menyampaikan aspirasi dari channel dari podcast rakyat ya dimanapun kita berada, mengatakan tenggelamkan PKS di tahun 2029. Itu komentar anak abah yang kamu baca. Ini menarik di situ begitu kan. Ini menarik. Akankah di tahun 2029 pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendukung PKS? Atau sebaliknya, kalau PDIP mendukung Anies Baswedan, apakah Anies Baswedan tetap pendukung mereka akan tetap mendukung PDIP? Atau sebaliknya, ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi yang saya amati betul bahwa ya PKS juga punya hak, ya silahkan begitu kan ya. Saya cuma mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah barang bagus. Waduh, barang bagus. Mau dilawan pakai apapun mereka susah untuk menggeser posisi Anies Baswedan. Elektabilitas, popularitas, bahkan ya Anies Baswedan punya gagasan dan prestasi yang sudah pernah dialami dan dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Ini yang kita rasakan begitu kan.
Artinya apa? Artinya masa ada orang ya di luar Jakarta mau calon di Jakarta, ya tentu mereka akan menolak. Itu tentu mereka akan menolak. Ya mending warga Jakarta sendirilah. Kan begitu logikanya. Ya guys, itulah anak-anak Abah ya. Ketika dulu ya kan, Gibran ya diloloskan, ya maju menjadi wakil presiden. Oh, anak-anak Abah ini menganggap MK itu adalah mahkamah keluarga. Ya bisa dibilang ini kan tangan Jokowi ya, ataupun Jokowi yang menyuruh ya, apalah semuanya, pokoknya pemerintah yang disalahkan ya. Aduh, parah lah ya. Sekarang alhamdulillah katanya ya kan. Sekarang partai bisa mengusung calon meskipun nggak berkoalisi ya. Jadi anak-anak Abah ini mengatakan wow, ini baru namanya MK ya kan. Sekarang tidak lagi mengatakan mahkamah keluarga ya kan, karena aduh, aku pun bingung lah dengan anak-anak Abah ini. Ya, dulu katanya ya haram untuk memilih PDIP. Tetapi sekarang kalau PDIP mau mengusung Pak Anies, maka kita akan halalkan lah gitu ya kan untuk memilih PDIP. Ada apa ini dengan anak Abah? Inilah anak-anak Abah. Dan satu lagi, PKS nggak ada salah ya. PKS berhak juga untuk mengusung kadernya sendiri untuk maju ya kan di Pilgub DKI Jakarta. Ini anak-anak Abah mentang-mentang PKS nggak mengusung Anies, PKS dianggap berkhianat ya kan, ditenggelamkan PKS lah, apalah kan. Dia suka hati PKS lah kan, dia mengusung partainya sendiri ataupun kadernya sendiri ya kan. Sedangkan Anies bukan kader partai, ngapain ya kan. Aduh, itu aja lah ya. Memang kalau menurut aku pribadi ya, aku pengen sekali melihat Anies maju di Pilgub DKI Jakarta ini, melawan Ridwan Kamil. Dan ketika nanti kalah ya, kalau Anies kalah, maka namanya benar-benar tenggelam. Aku yakin lah, walaupun Anies maju di Pilgub DKI Jakarta ini, pasti akan kalah. Itu menurut aku ya guys. Kalau menurut kalian bagaimana? Karena apa? PKS kan sudah di kubunya Pak Ridwan Kamil, maka dulu pendukung-pendukung Abah itu terpecah belah juga ya, terpecah menjadi dua. Ya dulu karena surveinya Anies tinggi karena masih belum mendeklarasikan kalau Ridwan Kamil itu wakilnya adalah dari PKS. Nah sekarang kalau disurvei lagi, mungkin yang dulu Anies paling tinggi, mungkin Anies itu paling rendah. Karena sudah terbagi dua ya, pendukung dari Abah dan kader-kader daripada siapa namanya PKS. Ya itu menurut aku ya guys. Tapi kalau menurut kalian silahkan berkomentar lah. Apapun lah anak Abah ini, udahlah kita nggak ngomong sama anak Abah lah ya, karena ribet lah. Ada aja. Oke lah guys, apapun lah ya, kalian komen lah. Ingat anak-anak Abah, kalau Anies maju lagi ya, bisa ya diusung oleh ataupun mau PDI mengusung Pak Anies, maka kalau kalah nanti jangan demo-demo lagi ya. Ya. Bosen ya ngelihat. Kalau nggak ikut Anies memang nggak seru. Aku yakin kalau boleh Anies majukanlah. Ya majukanlah Anies. Kalau aku sendiri pribadi semoga Anies maju. Supaya kalau dia benar-benar maju nanti terus kalah, memang tenggelam, lenyap suaranya Anies ataupun pendukung-pendukung Anies bungkam ya kan. Nama-nama Anies nggak akan ada lagi ya kan, anak-anak Abah sirna ya. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.